Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, SDN Cipas 3 luar biasa, penuh cinta. Allahu Akbar. Ya, anak-anak, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Ingat, tetap terapkan protokol kesehatan agar kita semua terhindar dari segala macam penyakit. Ya, anak-anak, kali ini kita akan kembali belajar bahasa Indonesia di tema yang kedua, subtema 1, yakni udara bersih untuk lingkungan. Nah, anak-anak, coba kita simak apa tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, dengan membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Dengan menuliskan dalam bentuk peta pikiran, siswa mampu mempresentasikan informasi dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Nah, masih ingatkah kalian fungsi kata tanya? Nah, apa saja kata tanya itu? Yuk, simak. Kata tanya ada apa? Apa menanyakan benda, sebab, akibat, judul, atau tema. Sedangkan kata tanya siapa menanyakan orang atau pelaku yang ditanyakan. Kata tanya di mana menanyakan tempat atau lokasi. Kata tanya kapan menanyakan waktu kejadian. Mengapa menanyakan alasan. Dan bagaimana menanyakan cara membuat sesuatu atau menanyakan suatu keadaan. Ya, jadi fungsi dari berbagai kata tanya ada fungsinya masing-masing ya. Disimak baik-baik. Jadi nanti ketika pertanyaannya tentang apa, itu berarti menanyakan tentang benda dan sebagainya ini. Ya, jadi jangan sampai ketika misalnya menanyakan siapa, kamu jawabannya tentang benda, jangan tertukar. Menanyakan tentang di mana, kamu jawabnya waktu. Nah, jangan sampai tertukar ya. Jadi masing-masing kata tanya memiliki fungsinya masing-masing ya. Nah, kalau sudah tahu fungsi dari berbagai kata tanya, sekarang kita lanjut ke bacaan Dayu dan ikan hias. Mari kita baca bersama-sama. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas kopi. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa ya yang dilakukan ikan-ikan itu? Nah, dari membaca teks ini kalian dapat memperoleh berbagai macam informasi. Nah, untuk membantu kalian menemukan informasi, maka dibuatlah beberapa pertanyaan terkait bacaan ini. Yuk. Nah, kita bisa menemukan informasinya dengan membuat peta pikiran atau mind map. Nah, kita mulai dari pertanyaan pertama. Apa nama jenis ikan hias yang dipelihara? Apa tadi ya? Ya, coba cari jawabannya. Iya, betul. Ikan mas koki. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Siapa yang memelihara ikan hias? Tadi siapa ya? Nah, siapa menanyakan orang? Berarti nama orang yang ada di bacaan tadi adalah Dayu. Jadi jawabannya Dayu. Pertanyaan ketiga,
Di mana ikan hias itu dipiara? Nah, di mana menanyakan tempat. Nah, di mana tempat tadi Dayu memelihara ikan mas koki? Ya, jawabannya di dalam akuarium. Nah, kita lanjut pertanyaan, kapan ikan hias itu diberi makan? Kapan menanyakan waktu? Nah, Dayu memberi makan ikan mas koki setiap hari. Jadi jawabannya setiap hari. Lanjut pertanyaan berikutnya. Kapan akuarium dibersihkan? Nah, kapan tadi? Jawabannya adalah seminggu sekali. Dan pertanyaan terakhir, apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Ya, jawabannya adalah apa tadi? Nah, ada di hampir akhir paragraf kedua, yakni Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup. Nah, jadi setelah kalian membaca bacaan, kemudian menjawab beberapa pertanyaan ini, maka kalian akan memperoleh beberapa informasi ya mengenai tadi. Berarti kalau kita simpulkan, Dayu memelihara ikan mas koki di dalam akuarium dan dia beri makan setiap hari. Lalu ia juga rutin membersihkan akuarium setiap seminggu sekali. Dan Dayu juga sering memperhatikan ikan-ikan itu membuka dan menutup mulutnya, seolah-olah mereka selalu menelan air. Oke, itu yang dapat kita simpulkan dari bacaan Dayu dan ikan hias. Nah, bagaimana? Sudah bisa dipahami bagaimana cara kita menemukan informasi dan membuat peta pikiran? Nah, semoga dapat dipahami ya. Oke, nah sekarang tugas kalian adalah, yuk nih, tugas kalian membaca bacaan berjudul Hari Menanam Pohon. Ya, bacaan ini dapat kalian baca juga di buku tema kalian, buku tema 2 di halaman 23 dan 24 ya. Silakan dibaca, dipahami, lalu kalian coba nanti untuk membuat peta pikiran ya, seperti ini ya. Dibuat peta pikiran seperti ini, kalian kerjakan di buku tulis. Jika nanti sudah selesai, foto hasil tugas kalian, kemudian kolase dengan foto absen hari ini, lalu kirimkan hasilnya ke guru kelas kalian masing-masing ya. Oke, selamat dan semangat mengerjakan.